Haleluya saudara, shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini, di mana melalui channel ini saudara kembali akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel renungan pagi dan doa pagi ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan dan doa pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Bapa di sorga, saat ini kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri bagi kami. Kami akan kembali mendengarkan dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan kembali dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan melalui firman-Mu. Itu sebabnya berfirmanlah, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Hamba akan berdoa juga bagi mereka, biarlah setiap mereka dikuatkan dan diteguhkan pagi ini sebelum mereka melaksanakan segala aktivitas mereka. Terima kasih Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu dan hamba akan berdoa bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita, segala kegiatan kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita, adalah dari Mazmur pasal yang ke-37, mulai ayat 34 sampai ayat yang ke-40. Di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini saudara, adalah topik tentang Tuhanlah pertolongan kita. Saudara, di dalam beberapa seri video ini kita akan terus belajar tentang Tuhanlah pertolongan kita. Kerinduannya supaya melalui renungan-renungan firman tentang Tuhanlah pertolongan kita, supaya kita menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan, bagaimana supaya pertolongan Tuhan menjadi nyata atas kita. Dan saya rindu mendengar kesaksian saudara, bagaimana Tuhan menolong saudara, dan saya rindu Tuhan menyatakan pertolongannya bagi saudara, dan saudara pun akan menjadi pertolongan bagi orang lain. Artinya Tuhan akan memakai saudara menjadi pertolongan bagi orang lain. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita terus belajar prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan tentang pertolongan Tuhan. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini saudara, lalu kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, secara sistematis dan objektif, supaya saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Itu sebabnya siapkan hati saudara untuk diberkati oleh firman Tuhan melalui pembacaan dan penjelasan firman Tuhan ini. Mazmur pasal 37 ayat 34 sampai ayat yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya, tetapi tidak ditemui. Perhatikanlah orang yang tulus, dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka-pendurhaka akan binasa bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Saudara,
Di dalam konteks firman Tuhan ini, pemazmur menegaskan bagaimana Tuhan menolong umat-umatnya. Dan itu yang saya rindu kita renungkan, saudara. Bagaimana Tuhan menolong umat-umatnya untuk kita terapkan dalam hidup kita, sehingga kita pun akan mengalami pertolongan Tuhan. Saudara pun akan mengalami pertolongan Tuhan. Di ayat yang ke-40 di sana ditegaskan, saudara, bahwa Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ada beberapa penegasan firman Tuhan tentang tindakan Tuhan bagi umat-umatnya. Yang pertama dikatakan di ayat 40 ini bahwa Tuhan menolong mereka. Tuhan yang menolong umat-umatnya. Tuhan yang menolong saya dan saudara. Apapun dan bagaimanapun kondisi yang kita alami saat ini, ketahuilah dan dengarlah, saudara, bahwa Tuhan menolong kita. Saat ini kalau saudara rindu mengalami pertolongan Tuhan, maka ketahuilah bahwa Tuhan pun rindu menolong saudara. Bapa yang baik itu rindu menolong saudara. Bahkan dikatakan juga, dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik. Ada orang yang berniat jahat. Ada orang-orang fasik yang mengulurkan tangan hendak mencelakakan anak-anak Tuhan. Tetapi firman Tuhan ini berkata bahwa Tuhan meluputkan mereka. Tuhan meluputkan saya, Tuhan meluputkan saudara dari segala niat-niat jahat, dari niat orang-orang yang ingin menjatuhkan, dari niat orang-orang yang ingin menghancurkan kehidupan kita. Tuhan meluputkan setiap kita. Saat ini ketahuilah, saudara, bahwa Tuhan mau meluputkan saudara dari segala mara bahaya. Tuhan mau meluputkan saudara dari segala niat-niat jahat kuasa kegelapan. Dia mau meluputkan saudara. Artinya dia mau supaya saudara tidak kena niat-niat jahat, niat-niat iblis. Tapi saudara diluputkan. Selanjutnya dikatakan juga, saudara, bahwa ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka. Tuhan juga mengerjakan keselamatan bagi kehidupan umat-umatnya. Baik keselamatan dalam perjalanan kehidupan di dunia ini yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan masalah, yang penuh dengan mara bahaya, saudara, yang selalu mengancam, niat-niat jahat iblis yang selalu mengancam umat-umat Tuhan. Tetapi firman-Nya menegaskan bahwa Dia menyelamatkan mereka. Kalau kita lihat sedikit ke atas, saudara, di ayat 39 dikatakan orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Dua kali ditegaskan bahwa Tuhan menyelamatkan, Tuhan menyelamatkan. Dan hari ini pun ketahuilah bahwa Tuhan menyelamatkan kehidupan saudara. Dia Allah yang mempedulikan saudara, dan Dia Allah yang rindu mengerjakan keselamatan di dalam kehidupan saudara. Dan juga dikatakan ayat 39 bagian B itu, saudara, bahwa Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Pada saat umat-umatnya mengalami kesesakan, Tuhanlah yang menjadi tempat perlindungan bagi mereka. Pada saat saya dan saudara mengalami kesesakan, dan mungkin bahkan saat ini ada saudara yang sedang mengalami kesesakan di dalam kehidupan saudara. Di sini firman-Nya menegaskan bahwa Dialah perlindungan kita pada saat kesesakan. Dia melindungi saya, Dia melindungi saudara saat kesesakan menghimpit kehidupan kita. Dia melindungi kita. Kesesakan apa yang sedang saudara alami saat ini? Kesesakan apa yang sedang menghimpit kehidupan saudara sehingga hidup saudara terasa sesak? Dengar, saudara, Allah melindungi saudara dalam segala kesesakan yang saudara alami di dalam hidup saudara. Jadi saudara, firman Allah menjamin bahwa Dia menolong kita, Dia meluputkan kita umat-umatnya, Dia menyelamatkan kita umat-umatnya, dan Dia melindungi kita umat-umatnya. Ada begitu dahsyatnya janji-janji yang Tuhan nyatakan bagi setiap kita umat-umatnya.
Yang menjadi pertanyaannya saat ini, saudara, bagaimana supaya kita mengalami pertolongan Tuhan, keluputan dari Tuhan, perlindungan Tuhan? Bagaimana supaya kita mengalami semuanya itu dalam kita menjalani kehidupan kita yang seringkali mengalami kesesakan di dalam hidup ini, saudara? Kalau saat ini saudara merindukan pertolongan Tuhan, ketahuilah bahwa Tuhan yang menolong saudara. Tuhanlah yang melindungi saudara. Tetapi apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami pertolongan Tuhan? Maka dikatakan, yang pertama saudara, di ayat 34, nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Saudara, dikatakan di sini bahwa nantikanlah Tuhan dan tetap ikuti jalannya. Bagaimana supaya janji-janji firman Tuhan tadi dinyatakan dalam kehidupan saya, dalam hidup saudara? Maka kita harus menantikan Tuhan dan tetap mengikuti jalannya. Apa maksudnya menantikan Tuhan, saudara? Menantikan Tuhan yang menolong kita, menantikan Tuhan yang meluputkan kita, menantikan Tuhan yang menyelamatkan kita, menantikan Tuhan yang melindungi kita. Kita harus menantikan Dia apapun dan bagaimanapun situasi dan kondisinya, saudara. Kita harus menantikan Tuhan. Nantikanlah Dia. Nantikan Dia. Dia yang akan meluputkan saudara, melindungi saudara, menolong saudara, menyelamatkan saudara. Ada waktu yang telah Dia tetapkan. Yang menjadi bagian kita adalah nantikan Tuhan. Nantikan Dia bertindak. Mungkin saudara berkata, sudah sekian lama, sudah begitu lama aku mengharapkan pertolongan Tuhan, tapi sampai saat ini aku belum melihat pertolongan Tuhan. Dengar saudara, jangan pernah menyerah. Nantikan Tuhan, karena akan tiba waktunya saudara. Allah akan menyatakan pertolongannya, keluputan daripada Dia, perlindungannya, keselamatan daripada Dia akan Dia nyatakan dalam kehidupan kita saat-saat kita mengalami kesesakan. Dan itu akan kita alami ketika kita tetap menantikan Tuhan. Adakah saat ini saudara masih kuat menanti jawaban Tuhan? Adakah saudara saat ini saudara masih kuat menantikan mujizat Tuhan? Ada begitu banyak orang di luar sana yang mungkin sudah menyerah, saudara. Ada mungkin orang di luar sana yang sudah putus asa dan tidak lagi menantikan Tuhan yang menolong, karena mereka belum juga mengalami pertolongan Tuhan setelah sekian lamanya mereka nantikan pertolongan daripada Tuhan, tapi mereka belum juga mengalaminya. Sehingga itu membuat mereka putus asa. Itu membuat mereka berhenti di tengah jalan. Tetapi firman Allah ini menegaskan, nantikanlah Tuhan. Apapun yang terjadi, nantikanlah Tuhan. Ketika kita menantikan Dia, saudara, dikatakan juga di sini sebagai jaminan janji firman Tuhan, tambahan janji firman Tuhan yang sudah kita lihat tadi, saudara. Dikatakan juga, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Ketika kita menantikan Tuhan, kita akan menjadi ahli waris negeri. Artinya kita akan diangkat menjadi orang-orang yang akan berdampak. Dan kita akan menerima berkat-berkat. Ketika kita tetap sabar menantikan mujizat Tuhan. Tetap sabar menantikan Allah bekerja, Allah bertindak, Allah melakukan mujizatnya. Selain menantikan Tuhan, juga dikatakan, dan tetap ikutilah jalannya. Kedua yang harus kita lakukan, saudara, berjalanlah dalam jalan Tuhan. Dikatakan di sini, ikutilah jalannya. Maka di dalam kehidupan kita, kalau kita rindu mengalami pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan dan sebagainya, kita harus mengikuti jalan yang Tuhan sudah tetapkan bagi setiap kita. Ikutilah jalan Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya saat ini, saudara,
Adakah saudara sedang melangkah di jalan yang Tuhan tetapkan bagi kehidupan saudara? Adakah saudara sedang melangkah kepada rancangan-rancangan Tuhan yang Tuhan sudah persiapkan di depan sana? Dan saudara tetap ikuti jalannya, saudara tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Seringkali saudara, orang berharap besar, tetapi mereka tidak sanggup untuk berjalan di jalan Tuhan. Bagaimana mengalami perkara besar dalam Tuhan? Seringkali mereka mengharapkan mujizat, mengharapkan kesembuhan dan sebagainya. Tetapi jalan yang mereka tempuh itu bukan jalan kebenaran. Itu bukan jalan yang berkenan kepada Tuhan. Bukan jalan untuk mengikuti Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, saya mau menegaskan kepada setiap saudara, kalau saudara rindu melihat pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan saudara, maka berjalanlah dalam jalan Tuhan, ikuti Dia dalam jalannya. Lalu selanjutnya saudara, mulai ayat 37, bagaimana supaya kita mengalami pertolongan Tuhan, jaminan Tuhan, keluputan, perlindungan Tuhan, keselamatan daripada Tuhan. Bagaimana supaya kita mengalami itu? Sekali lagi, yang pertama, nantikan Tuhan. Yang kedua, ikuti jalan Tuhan. Yang ketiga, ayat 37 mulai di sana dikatakan, perhatikanlah orang-orang yang tulus dan lihatlah kepada orang-orang yang jujur, sebab orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka-pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Di sini saudara, dibuat perbandingan antara orang benar dan orang fasik, orang benar dan pendurhaka-pendurhaka. Dikatakan di sini bahwa orang-orang yang durhaka itu akan binasa. Akan binasa. Tetapi orang-orang yang hidup benar, hidup tulus, hidup jujur, maka Tuhan akan menyatakan pertolongannya. Artinya saudara, dalam kehidupan kita, mari kita belajar menjalani hidup kita dalam kebenaran, dalam kejujuran, dalam ketulusan. Ketika itu kita lakukan dalam kehidupan kita, maka kita akan melihat bahwa di masa depan Tuhan menyatakan pertolongannya, Tuhan menyatakan keselamatan, perlindungan daripada Tuhan. Mari kita jalani hidup kita benar saudara. Seringkali kenapa hidup kita belum dijawab? Kenapa kita belum mengalami mujizat? Kenapa Tuhan belum menyatakan campur tangannya di dalam kehidupan kita? Mungkin saudara, itu disebabkan oleh karena kita belum hidup dalam kebenaran. Bagaimana Tuhan akan menyatakan mujizatnya, pertolongannya, jawaban-jawaban doa daripada Dia jika umatnya hidup dalam dosa? Bagaimana Tuhan mengulurkan tangan menyatakan mujizat dalam kehidupan orang yang hidup dalam dosa, orang yang bergelimang dosa? Itu sebabnya dikatakan di sini saudara bahwa Tuhan akan menolong, Dia meluputkan, Dia melindungi, Dia menyelamatkan, dan itu akan terjadi jika kita hidup dalam ketulusan, jika kita hidup dalam kejujuran, jika kita hidup suka damai. Artinya kita harus menjalani hidup kita dalam kebenaran saudara, kalau kita mau melihat, mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaannya saat ini, kalau kita rindu mujizat Tuhan, kita rindu pertolongan Tuhan, sudahkah kita hidup dalam kebenaran? Karena ketika kita hidup dalam kebenaran, kita akan menyaksikan bagaimana Tuhan menyatakan pertolongannya. Saudara, mari kita jalani hari-hari kita hidup dalam kebenaran Tuhan, supaya kita menyaksikan bagaimana Tuhan menolong. Langkah demi langkah Dia menyatakan pertolongan demi pertolongan di dalam
kehidupan kita. Hiduplah dalam kebenaran. Kemudian selanjutnya saudara, bagaimana supaya kita mengalami pertolongan daripada Tuhan. Di ayat 40 dikatakan Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung kepadanya. Jadi selanjutnya saudara, untuk kita mengalami pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, keluputan dan keselamatan daripada Tuhan, kita harus hidup berlindung kepada Tuhan. Kita harus menjadikan Tuhan yang menjadi perlindungan kita. Maka dengan demikian kita akan mengalami pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan. Sudahkah saudara hidup dalam perlindungan Tuhan? Menyerahkan kehidupan saudara kepada Tuhan. Untuk Tuhan melindungi, untuk Tuhan mengulurkan tangan dan melindungi kehidupan saudara. Mari kita berlindung hanya kepada Tuhan. Saudara, jangan andalkan manusia. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Tetapi siapapun kita, bagaimanapun kita saat ini, mari kita berlindung kepada Tuhan. Dialah perlindungan yang sesungguhnya. Kita mampu kalau Tuhan yang melindungi kita. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, di mana Tuhan berkata, firman-Nya menegaskan bahwa Dia akan menolong umat-umatnya. Dia akan meluputkan umat-umatnya. Dia akan menyelamatkan umat-umatnya. Dia melindungi umat-umatnya. Sungguh luar biasa janji-janji firman Tuhan bagi setiap umatnya, saudara. Dan yang menjadi pertanyaannya, bagaimana supaya kita mengalami jaminan-jaminan firman Tuhan tadi? Yang pertama saudara, nantikanlah Tuhan. Nantikan Dia dalam segala situasi dan kondisi kehidupan saudara. Nantikan Tuhan bertindak. Dan yang kedua, tetap ikuti jalan Tuhan. Apapun yang terjadi, tetaplah melangkah di jalan kebenaran firman Tuhan. Dan kemudian saudara, untuk kita mengalami pertolongan dalam kehidupan kita, hiduplah dalam kebenaran. Itu yang ada di ayat 37 sampai 39 saudara. Hiduplah dalam kebenaran supaya kita mengalami campur tangan Tuhan dan mujizat Tuhan. Kemudian yang terakhir saudara, untuk kita mengalami perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita harus hidup berlindung kepada Tuhan. Maka kita akan melihat pertolongan Tuhan. Kalimat terakhir dikatakan, sebab mereka berlindung kepadanya. Ayat yang ke-39 juga dikatakan, ia tempat perlindungan mereka dalam kesesakan. Jadi saudara, mari kita alami pertolongan Tuhan, keluputan dari Tuhan, janji-janji firman Tuhan, dengan kita menantikan Dia, dengan kita mengikuti jalan-jalannya, dengan kita hidup dalam kebenarannya, dengan kita berlindung kepada Dia. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama saudara. Biarlah firman Tuhan ini memberkati setiap saudara, untuk saudara mengalami pertolongan tepat pada waktunya di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan renungan ini. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Mari kita berdoa bersama, saya akan menopang saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, hamba datang kepadamu bersama dengan umat-umatmu ya Tuhan. Di mana saat ini mereka sedang mendengarkan renungan firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan, janji-janji firman Tuhan digenapi dalam kehidupan mereka. Dan biarlah Tuhan Engkau mengajar dan menuntun mereka untuk melaksanakan, untuk menerapkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu.
Biar mereka mengalami jaminan-jaminan firman-Mu dan ajar mereka menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan mereka. Mereka harus menantikan Tuhan, mereka harus mengikuti jalan-Mu, mereka harus hidup dalam kebenaran, dan mereka harus berlindung kepadamu. Tuhan, tolong mereka untuk melakukan apa yang menjadi bagian mereka, dan biarlah Engkau menggenapi jaminan firman-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Dan sebentar lagi hamba akan menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Biarlah Tuhan yang berkarya melalui doa-doa kami. Tuhan yang berkarya melalui seruan-seruan kami. Nyatakan mujizat-Mu ya Bapa, nyatakan pertolongan-Mu, berkati setiap anak-anak-Mu. Dan hamba akan menopang mereka di dalam doa. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Iman saudara sudah dibangkitkan melalui renungan firman Tuhan. Sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saya rindu berdoa bagi saudara. Mari kita berdoa bersama saudara, kita serahkan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, supaya Tuhan memberkati setiap aktivitas saudara dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan penuh kerendahan hati, dan percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong dan memberkati saudara dan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa saudara, saya akan berdoa bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Hamba menumpangkan tangan bagi mereka. Biarlah Tuhan campur tangan atas kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai mereka dalam melaksanakan segala aktivitas dan tanggung jawab mereka. Ketika Engkau menyertai mereka, Engkau akan mengerjakan keberhasilan. Penyertaan-Mu akan mengerjakan keberhasilan dalam segala aktivitas mereka yang mereka kerjakan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan penyertaan-Mu bagi mereka. Dan hamba berdoa, biarlah damai sejahtera-Mu memenuhi hati mereka, sehingga mereka akan menjadi maksimal dalam melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan mereka ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan, ketentraman dari Tuhan, kasih Tuhan memenuhi hati dan pikiran mereka. Berkati anak-anak-Mu ini Tuhan, hidup mereka penuh sukacita, penuh damai sejahtera Tuhan dalam melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan mereka. Bapa di sorga, hamba berdoa, jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu yang mengerjakan keberhasilan dalam hidup mereka. Biarlah setiap anak-anak-Mu mengalami keberhasilan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, berikan hikmat-Mu bagi mereka, supaya mereka bisa berhasil dalam bagian apapun, dalam bidang apapun, tanggung jawab dan pekerjaan mereka. Berikan mereka hikmat di sana, supaya mereka bisa mengerjakannya dengan cara yang terbaik. Oleh karena hikmat Tuhan memenuhi mereka, biar mereka mengerjakannya dengan cara yang maksimal, dan hasilnya pun akan maksimal. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hikmat Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ajar anak-anak-Mu bekerja dengan jujur, dan ajar mereka untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa, kerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Hamba rindu mendengar kesaksian-kesaksian tentang keberhasilan yang Kau kerjakan dalam hidup mereka, sehingga anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, sehingga nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan yang bekerja dalam profesi yang mereka kerjakan, dalam profesi mereka masing-masing, Tuhan kiranya campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Hamba berdoa bagi para pebisnis, bagi para pengusaha, Tuhan yang campur tangan mengerjakan keberhasilan dalam bisnis dan usaha mereka.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin dalam kondisi yang ada sekarang ini mereka sulit untuk mengembangkan bisnis dan usaha mereka. Tetapi ketika Tuhan campur tangan di sana, ketika Tuhan bekerja di sana, kami percaya ya Tuhan, Engkau yang akan menjadikan bisnis dan usaha anak-anak-Mu berhasil. Dalam nama Yesus, berkati mereka dalam mengembangkan bisnis mereka, berkati mereka dalam memimpin para pegawai mereka, tim mereka. Jadikan anak-anak-Mu dengan penuh bijaksana untuk mengembangkan bisnis dan usaha mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi para petani, Tuhan tolong anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang mengemban tugas yang begitu mulia. Mereka yang menyediakan segala kebutuhan masyarakat di bangsa ini. Itu sebabnya Tuhan tolong anak-anak-Mu para petani. Tuhan memberkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh, berbuah, dan mereka bisa berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Tuhan yang menolong mereka, berikan hikmat bagi mereka, sehingga mereka menjadi petani-petani yang modern, petani-petani yang maju, petani-petani yang berkembang, petani-petani yang berhasil ya Tuhan. Tolong anak-anak-Mu para petani, berkati semua yang mereka kerjakan, semua yang mereka tanam. Tuhan yang mengerjakan keberhasilan di sana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu bagi para petani, sehingga mereka bisa berhasil Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Dalam nama Yesus, apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan. Tuhan kiranya yang bekerja, Tuhan kiranya yang mengerjakan keberhasilan bagi mereka ya Tuhan. Bapa yang baik, tolong mereka sehingga bisnis perdagangan mereka bisa berkembang, bisa semakin maju ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu para pedagang, dalam nama Yesus. Berikan hikmat bagi mereka, berikan petunjuk bagi mereka, bagaimana mereka mengembangkan usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan, Engkau yang menolong mereka, Engkau yang membela anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang mengangkat kehidupan anak-anak-Mu, Engkau yang menjadikan anak-anak-Mu berhasil. Dalam nama Yesus, Engkau yang menjamin masa depan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, pegawai, di bidang apapun mereka, di usaha apapun mereka ya Tuhan. Saat ini Tuhan kiranya yang tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, sehingga di sana karir mereka bisa menjadi lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu dalam melakukan pekerjaan mereka. Jamah dan berkati mereka sehingga mereka bisa berhasil dalam segala pekerjaan mereka, sehingga mereka juga bisa dipromosikan oleh perusahaan mereka. Berkati anak-anak-Mu para pegawai, berkati anak-anak-Mu para karyawan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang campur tangan dan Tuhan yang mengerjakan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi para PNS ya Tuhan, pegawai negeri sipil di bangsa ini. Tuhan kiranya campur tangan, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus, dalam bidang yang mereka kerjakan, ajar mereka mengabdi di sana dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini, sehingga bangsa ini akan semakin maju dan semakin berkembang. Jauhkan mental korupsi dari kehidupan anak-anak-Mu. Ajar anak-anak-Mu hidup benar, hidup sesuai dengan standar firman Tuhan. Berkati TNI Polri juga ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan memberkati mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, berkati karir mereka, berkati masa depan mereka, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri, PNS ya Tuhan, berkati mereka. Hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu para medis ya Tuhan. Dalam situasi yang seperti ini,
Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap bisa tinggal sehat. Mereka bisa tetap bugar kuat ya Tuhan dalam mereka merawat para pasien. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Dan ajar mereka untuk melakukan yang terbaik, untuk mengabdi bagi masyarakat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam pengangguran. Mungkin mereka baru di PHK, mungkin mereka saat ini bahkan sudah lama mereka ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Kalau saat ini mereka yang sedang menganggur, mereka sedang mendengarkan renungan ini, biarlah iman mereka dibangkitkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan berikan kreativitas bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berikan mereka kemampuan untuk membuat satu inovasi ya Bapa, supaya kehidupan mereka bisa benar-benar memunculkan satu usaha, satu bisnis dalam nama Yesus, sehingga bukan saja mereka akan menjadi pekerja, tetapi malah mereka akan menjadi pengusaha. Tuhan tolong anak-anak-Mu para pengangguran, berikan hikmat bagi mereka. Tuhan tolong mereka ya Tuhan, Tuhan tolong mereka, berkati mereka ya Tuhan. Kalau mereka merindukan satu pekerjaan, Tuhan yang membukakan pintu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, di mana di masa tua mereka, biarlah Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka. Berikan mereka ya Tuhan semangat yang kuat dalam kehidupan mereka, di masa tua mereka, di masa pensiun mereka. Mereka tetap bergairah, mereka tetap bersuka cita, mereka tetap bersemangat dalam mereka menjalani kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, berkati para pensiunan ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga Tuhan memberkati semua profesi mereka, sehingga mereka bisa menjadi berkat. Kasih karunia Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Berkati semua profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan dalam topik-topik doa ini, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan saat ini hamba juga berdoa buat kesehatan semua anak-anak-Mu. Tuhan tolong di masa-masa pandemi ini, biar Tuhan berikan mereka kesehatan, berikan daya tahan tubuh yang kuat dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, Tuhan kiranya yang menolong dan mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Segala bibit penyakit kami cabut, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saat ini bahkan hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang memikul masalah, hidup mereka sedang ada dalam beban berat, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Engkau mengangkat dan menyelesaikan segala beban, persoalan dan masalah kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu, berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati ya Tuhan. Berkati mereka suami, istri, orang tua dan anak. Berkati mereka Bapa, berkati keluarga-keluarga mereka. Karena ketika keluarga-keluarga diberkati, bersuka cita, damai dan tentram, maka kami percaya Engkau akan mengerjakan keberhasilan bagi keluarga itu dan semua anggota keluarga itu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, berkati semua keluarga anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa supaya Engkau mengerjakan keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami, ini seruan kami. Dalam nama Yesus hamba berdoa bagi anak-anak-Mu, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya
saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati melalui doa-doa kita bersama. Saya sudah menopang saudara dalam doa. Mari imani bahwa kuasa Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Percaya berkat Tuhan mengalir atas kehidupan saudara. Saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, ketika saudara merasakan dan mengalami berkat Tuhan melalui renungan-renungan di channel ini, dan saudara rindu untuk berlangganan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Dan saat ini kalau saudara diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kerjakanlah yang terbaik hari ini, dan biarlah Tuhan menyertai saudara. Tuhan memberkati seluruh kehidupan saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji hormat bagi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.